Lovers, Galeri Pusaka Indonesia mempersembahkan 10 dari yang terbaik dan terdahsyat. Episode kali ini Mas Ari akan mengglorifikasi 10 raja di Nusantara yang terdahsyat menurut versi Galeri Pusaka Indonesia dalam segmen yang kita sebut Galeri 10. Berhubung ini versi, ya jadi menurut pengetahuan dan opini Galeri Pusaka Indonesia yang sudah disusun melalui evaluasi serta data-data yang terpercaya. Tetapi kalau lovers berbeda pendapat, ya wajar. Sulit sekali sebenarnya untuk hanya memasukkan 10 nama raja. Karena terlalu banyak raja yang sangat luar biasa dan dikdaya. Tapi berhubung angka enak itu ya 10, lah kalau 17 kan pakai kaki, kakinya Mas Ari jadi naik. Ya sudah, kita pas-pasin aja ke 10. Nah, kita mulai dengan nomor urut 10, Raden Fata. Beliau adalah putra Brawijaya V, raja terakhir Wilwatikta, atau yang lebih dikenal dengan Majapahit, dari seorang istri bernama Xiu Banci dari Cina. Raden Fata inilah yang mendirikan Kesultanan Islam pertama di Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Dan beliaulah yang dilantik oleh Wali Songo. Maka untuk itu kami memasukkan sebagai urutan 10 besar raja terdahsyat di Nusantara. Urutan ke-9, Paku Alam pertama. Paku Alam 1 adalah Pangeran Natakusuma, putra dari Hamengkubuwono pertama, yang dipenjarakan oleh VOC karena pastinya bertentangan, kritis, oposan dengan Belanda, yang kemudian dibebaskan oleh Raffles ketika Inggris menguasai Belanda. Nah, Inggris yang lebih ahli dalam urusan adu domba, maka Natakusuma ini dibuatkanlah keraton yang kemudian diberi nama Paku Alaman. Diberi pasukan dan modal kapital untuk melawan Jogja, diglorifikasi. Tapi ya inilah luar biasanya dari Paku Alam 1. Walaupun diberikan wilayah, otonomi, tentara, finansial, tetapi tetap bersikeras tidak mau melawan Keraton Yogyakarta dan tetap menyebut Paku Alaman sebagai kadipaten tunduk kepada Keraton Jogja. Nah, inilah sikap yang luar biasa, humble dalam bahasa Jawanya. Untuk itu kami memasukkan andap asornya sikap Paku Alam 1 sebagai bagian urutan ke-9 10 raja terdahsyat di Nusantara. Raja yang humble, andap asor, luar biasa, tidak bergeming oleh iming-iming. Urutan ke-8, Raja Jayabaya. Pasti banyak yang mengenal nama Jayabaya atau Joyoboyo karena banyak ramalannya yang sudah terbukti. Tetapi untuk lebih jelasnya, beliau ini merupakan yang belum banyak orang tahu adalah Raja Kediri yang menyatukan kembali 2 kerajaan yang terpisah antara 2 anak Prabu Erlangga, yaitu Jenggala dan Panjalu. Tetapi memang alasan utama mengapa kami memasukkan Raja Jayabaya adalah karena produk luar biasa berupa Jongko Joyoboyo atau ramalan Jayabaya yang sudah banyak terbukti. Misalnya tentang kehadiran Belanda, kehadiran Jepang. Ini benar ya, memang sudah ada di dalam Jongko Joyoboyo yang juga masih diperbincangkan hingga hari ini, diributkan juga, adalah ramalan akan datangnya 1
Trio Piningit, seorang pemimpin yang akan membawa Indonesia adil makmur, harus dipercayai. Urutan 7, Sultan Agung. Tentu kalau nama Sultan Agung sudah gak perlu lagi Mas Ari perjelas lagi. We all know about the Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja yang membawa Mataram ke puncak kejayaannya, menjadi kesultanan Islam terbesar di Nusantara. Ada filmnya, film tentang Sultan Agung ada, wajib tonton. Tapi bintangnya bukan Mas Ari, sayangnya itu. Urutan 6, Prabu Airlangga. Seorang putra mahkota kerajaan Medang yang harus melarikan diri dan bersembunyi pada saat pernikahannya karena diserang pasukan Sriwijaya. Lafaz kebayang, udah nyebar undangan, semua undangan sudah datang, terus Lafaz harus sembunyi pada saat pernikahan karena diserang. Apa enggak mumet sehingga Medang saat itu runtuh dan kerajaan bubar. Nah, Prabu Airlangga yang saat itu berusia 16 tahun, ini kawin muda Prabu Airlangga ini. Kemudian mempersiapkan diri untuk membangun kembali kerajaan Medang. Walaupun saat itu tetap dibayang-bayangi oleh pasukan Sriwijaya yang pasti masih tetap ngendon di tanah Jawa. Ini menjadi sebuah bahaya laten yang harus diwaspadai oleh Prabu Airlangga yang masih sangat muda. Dan Prabu Airlangga di usianya yang 16 tahun itu berhasil mendirikan kembali Medang dari serpihan-serpihan kadipaten yang sudah bubar. Tetapi berhasil mendirikan kembali Medang yang beribu kota di Kahuriban menjadi kerajaan yang besar, makmur, megah, luar biasa. Umur 16 tahun sekarang ya kayak Dilan. Kamu jangan kangen. Kangen itu berat. Biar aku aja. Cocok gak sama Dilan? Urutan kelima, Hamengkubuwono kelima. Kenapa dari semua keraton pecahan Mataram kami pilih HP5? Karena beliau adalah raja di masa penjajahan Hindia Belanda yang melakukan perlawanan melalui ketahanan budaya untuk menahan gempuran budaya Belanda yang masuk sampai ke istana, sampai juga ke rakyat, sehingga membuat rakyat Jawa ke Belanda-Belandaan. Maksudnya bukan ke salon terus rambutnya dimerahin, bukan begitu. Beliau mengembalikan dan menumbuh kembangkan budaya Jawa, tarian, wayang orang, keris pusaka. Sehingga inilah jasa beliau menjadikan kita tidak kehilangan identitas pada situasi yang sangat sulit. Padahal HP5 ini naik tahta pada umur 3 tahun dan memangku posisi raja ketika berumur 16 tahun. Sangat-sangat muda. Beliau juga membuat buku panduan kepemimpinan Keraton Yogyakarta yang masih dipakai hingga hari ini. Urutan keempat, Prabu Hayam Wuruk. Nogo Megantoro. Luar biasa. Kalau ini sudah pasti masuk dalam 10 besar raja terdahsyat. Wong ya memang dahsyat. Karena merupakan raja yang membawa Wilwatikta atau lebih dikenal dengan Majapahit sebagai raja kerajaan yang terluas dan merupakan kerajaan pencetus dan pemersatu Nusantara. Beliau juga memerintahkan pembuatan catatan sejarah yang kemudian disebut sebagai negara Kertagama. Sehingga sejarah Wilwatikta ini dan perjalanannya terdokumentasi dengan baik. Sampai dengan hari ini, inilah
unjuk administrasi yang sangat baik pada masa itu. Urutan ketiga, Kertanegara. Kertanegara adalah raja keturunan Ken Dedes yang membawa Singosari ke puncak kejayaan. Sebelum Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, Kertanegara sudah jauh lebih dahulu melakukan hal itu. Beliau ingin menyatukan Dwi Pantara, menjadikan Singosari kerajaan Jawa pertama yang menguasai Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaka, dan sebagian Sulawesi. Dan ketika Singosari runtuh dan berdiri Majapahit, maka Majapahit mengambil alih semua daerah yang pernah difasilitasi oleh Singosari sebagai bagian dari Majapahit. Jadi mereka nggak mulai dari nol lagi. Makanya kami menempatkan Kertanegara sebagai raja terdahsyat nomor 3. Urutan kedua, Maharaja Dharanindra. Kerisnya juga size-nya besar. This is the beauty of big size. Siapakah Dharanindra? Dia adalah raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kejayaan dan memiliki wilayah yang sangat luas. Sampai mana coba? Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina. Jadi kita pernah menjajah mereka sebenarnya pada zaman itu. Tapi bukan hanya itu yang menjadi penyebab Dharanindra menjadi masuk ke 10 besar. Dan kami tempatkan di urutan nomor 2, runner up. Tetapi karena membuat Sriwijaya sebagai kerajaan terkaya di Nusantara dengan manajemen yang sangat luar biasa yang diakui oleh Cina dan India. Sehingga Dharanindra mempunyai kapital untuk membangun Candi Borobudur, Mendut, Kalasan yang nilainya ribuan triliun. Jadi Indonesia Nusantara ini pernah lebih besar dari Cina dan India. Inilah refleksinya. Nah, kita cooling down dulu. Sebelum Mas Ari menyampaikan nomor puncak, perlu disampaikan honorable mention kepada Dapunta Sailendra sebagai bapak dari Raja-Raja Medang, kerajaan termegah di Jawa. Dan juga Ken Dedes sebagai ibu dari Raja-Raja Jawa. Singosari terus ke Majapahit sampai kemudian ke kerajaan berikutnya. Nomor urut 1, Prabu Siliwangi. Mengapa kita menempatkan Prabu Siliwangi pada posisi puncak pertama? Dia bukan raja yang memiliki kerajaan luas seperti Sriwijaya atau Wilwatikta. Bukan juga memiliki kerajaan yang termegah. Bukan juga yang terkaya. Tapi karena apa? Prabu Siliwangi is the true humble king. Raja yang pro rakyat, raja yang welas asih, raja yang mengajarkan kesejajaran atas seluruh manusia. Tapi jelas beliau bukan raja yang lemah. Tidak ada yang meragukan kemampuan kanuragannya. Sangat dikdaya. Tapi justru itu, semakin tinggi ilmunya, justru semakin beliau tidak menyukai kekerasan dan memilih menyelesaikan semua persoalan dengan kelembutan hatinya. Raja yang mencari tahu sendiri penderitaan rakyat, belusuan kemana-mana, hidup sebagaimana rakyat biasa,
untuk dapat sangat paham persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kerajaan dan rakyatnya. Sehingga sering dia membebaskan pajak daerah-daerah yang sedang dalam kesulitan berdasarkan pengamatan langsung beliau sendiri di lapangan, bukan berdasarkan laporan anak buahnya. Inilah raja yang paling luar biasa, memahami keadaan rakyatnya, memahami apa yang harus diputuskan oleh dia sebagai raja, memahami bagaimana posisi kerajaan terhadap rakyatnya. Raja seperti inilah yang diidam-idamkan seluruh rakyat. Seorang raja sejati, pemimpin sejati yang juga kita dambakan untuk meraih kejayaan adil, makmur, toto, tentrem, kerto raharjo. 10 terbaik dan terdahsyat yang kita persembahkan adalah refleksi kedahsyatan budaya Nusantara. Penasaran? Mas Ari akan bahas 10 terdahsyat apalagi? Nantikan episode galeri 10 lainnya yang pasti dahsyat dan luar biasa. Tapi balik lagi lo ya, 10 terdahsyat ini versinya Galeri Pusaka Indonesia. Untuk lovers yang pengen komen karena pengen menyanggah atau memberi masukan atau menambahi atau pengen diskusi, masuklah ke komen, langsung subscribe channel di bawah ini, nyalain loncengnya, klunting, masuk ke komen supaya seru kita bahas. Lovers boleh juga tulis di bawah kalau ada request 10 terdahsyat apalagi yang mau dibahas bareng Mas Ari di Galeri 10. Saya